Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala amama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur masjid Badan Kepegawaian Negara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran kita tentang sirah nabawiyah. Kita masih berbicara tentang tanda-tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu apa tandanya, di antara tanda bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW adalah sebagaimana kemarin sudah kita bahas sebagiannya, yaitu al-hirsu ala ru'yatihi wa sahbatihi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu faqduhuma ashad min faqdi ayyi syai'in akhar fid dunya. Cinta, bukti kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya keinginan yang kuat untuk memandang wajah Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketercegahan dua hal tersebut menjadi kerugian terbesar dibanding kerugian kita terhadap apapun. Ini yang perlu kita catat, bapak-bapak. Lalu nanti mungkin muncul pertanyaan, Pak Ustaz, katanya di antara bukti kita kepada baginda Rasulullah SAW keinginan kita untuk melihatnya, berjumpa dengannya. Sekarang kan Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Ini memang betul tanda yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti ada bagian untuk kita. Nanti akan saya jelaskan bagaimana tanda bukti kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Apakah ketika baginda Rasulullah SAW telah wafat dan meninggal dunia, berarti masih ada kewajiban bagi kita untuk ingin berjumpa dengannya, melihatnya, bahkan berteman dengannya? Ada, yaitu sebagaimana telah saya jelaskan sebahagiannya pada kesempatan yang lalu, bahwa ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah SAW, kapankah datangnya hari kiamat? Rasulullah menjawab, mada a'dadtalaha, kenapa engkau bertanya tentang kiamat? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Laki-laki ini menjawab, uhibbullaha wa rasulah, saya telah mencintai Allah dan sampai sekarang saya mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, kelak engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Karena orang ini mencintai Rasulullah di dunia, kelak di akhirat dia akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Demikian pula kita. Jadi kalau kita ingin berjumpa dan berteman dan melihat wajah Nabi Muhammad nanti di akhirat, maka keinginan ini harus kita wujudkan. Apa itu? Yaitu kita harus mencintai
mencintai beliau, mencintai risalahnya, mencintai sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah Rasulullah yang sudah dibangun kembali kita hidupkan. Apa itu? Rasulullah senang silaturahim, Rasulullah senang berjalan membantu orang fakir miskin. Sebelum adzan berkumandang, Rasulullah sudah berangkat ke masjid. Rasulullah menunggu antara waktu sholat dengan waktu lainnya duduk berzikir. Ini sunnah-sunnah Rasulullah. Sehabis sholat maghrib, kalau tidak ada kerjaan dan tidak ada aktivitas, maka sambil membaca Al-Quran, tunggu datangnya waktu isya, baru setelah itu kita pulang. Itu termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sunnah Rasulullah al-masyu. Jadi bapak-bapak, ada satu kewajiban dan satu tanda yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Kalau kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad, maka harus ada bukti dan tanda. Apa itu? Kita harus cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta sunnahnya. Ini yang tersisa. Kalau tidak ketemu di dunia seperti para sahabat menjumpai dan ingin bertemu dengan wajah Rasulullah, melihatnya, maka tersisa bagi kita sekarang sampai hari kiamat karena Rasulullah sudah wafat. Kalau kita ingin dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, maka kita harus cinta kepada sunnahnya. Apalagi sunnahnya bapak-bapak. Dikisahkan bapak-bapak yang ibu rahmatullah, bahwasanya suatu saat ada seorang nenek tua tuhawil an tahmila. Bapak-bapak coba, tuhawil an tahmila hataban. Wanita ini sedang berusaha untuk mengangkut dan memikul setumpuk kayu. Falamma ra'aha rajulun wattajaha ilaiha wa qala ya ayyatuhal ajuz dullini ala dariki ahmiluha alaika. Tatkala ada nenek tua yang sedang berusaha memikul setumpuk kayu bakar dan nenek ini sudah terbungkuk-bungkuk, maka datanglah seorang pemuda tampan, pemuda yang muda, pemuda yang tampan, pemuda yang ganteng. Lalu pemuda ini mendatangi nenek, tolong kamu tinggal tunjukkan di mana rumahmu, nek, biar saya yang memikul setumpuk kayu bakar ini, nek. Pak, kira-kira ada di antara kita yang begitu, Pak? Ya. Ada, tapi neneknya nenek muda. Ya. Tapi tidak ada yang nenek tua yang mau berhasrat untuk memikul kayunya. Bahkan kalau melihat berusaha untuk pura-pura tidak melihat atau menjauh, takut diperintah dan disuruh. Lalu pemuda gagah dan pemuda ganteng ini, dia pikullah kayu bakar yang hendak dipikul oleh nenek ini. Nenek ini menunjukkan, wahai nak, jalan rumahku kesini. Ternyata jalannya berkelok-kelok, dan ternyata jalanannya penuh dengan batu dan kerikil. Sementara wasyamsu hariqatun wal hawa'u lafihun, matahari sedang menyengat, udara menyambar, cuaca menyambar dengan panasnya ke wajah orang yang melewati jalan di tengah hari tersebut. Tapi pemuda ini dengan sabar memikul kayu bakar tersebut. Kalau bapak-bapak kira-kira gimana, Pak? Tengah memikul kayu bakar, katanya rumahnya mana, nek? Itu rumah saya. Lagi jalan, nek, mana rumahnya? Itu Pak Ustadz, dekat. Kira-kira bapak-bapak gimana ya? Nek, kayak gak kuat, nek, sampai sini aja, nek, ya. Mungkin kita seperti itu, Pak. Kita
sini saja ya. Sampai sini saja saya menolong nenek. Tapi tidak dengan pemuda ini. Terus pemuda ini dengan sabar mengikuti jalannya sang nenek. Lalu tatkala sampai di rumahnya, maka apa yang dikatakan oleh nenek ini? Ya bunayya, inni la ajidu syai'an ukafi'uka bihi. Ya bunayya, inni la ajidu syai'an ukafi'uka bihi. Apa kata nenek ini setelah pemuda ini selesai mengangkut kayu bakarnya milik sang nenek? Nah, saya ini tidak punya apa-apa untuk membayar kebaikanmu, nak. Cuman saya hanya satu ingin memberikanmu nasihat. Moga-moga nasihat ini bermanfaat bagimu. Apa itu, Nek? Kata pemuda gagah dan tampan ini. Nanti kalau kamu kembali ke rumahmu, anak muda, ke kampungmu di kota Mekah sana, nanti ada seorang pemuda namanya Muhammad. Dia seorang tukang sihir dan dia ngaku-ngaku nabi. Kalau kamu ketemu dengannya, jangan sekali-kali kamu mengikutinya dan jangan sekali-kali kamu percaya dengan omongannya. Kenapa, Nek? Kata pemuda gagah dan tampan ini. Pemuda tersebut, kata nenek, akhlaknya dan perangainya buruk. Coba, Pak. Lalu apa jawaban pemuda ini? Nek, bagaimana seandainya jika pemuda yang nenek bilang gila dan jika pemuda yang nenek bilang perangainya buruk itu adalah aku dan akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak. Lalu sang nenek terkejut. Engkau Muhammad itu yang dituduh seorang tukang sihir dan perangainya buruk? Ya, saya Muhammad. Saya orangnya. Apa kata nenek ini, Pak? Kalau seandainya engkau orangnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku bersaksi annahu la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saksikan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah dan utusannya. Pak, coba mari kita renungi kisah ini. Kalau kita kira-kira bagaimana, Pak? Kita bagaimana kira-kira? Kalau mendapati seorang nenek tua yang tengah mengangkut dan mengangkat kayu bakarnya, apa yang kita lakukan? Di tengah suasana yang panas, udara yang panas, jalanan yang berliku dan berkelok. Tapi itulah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan sering memberikan makanan dan minuman dan menyuapi seorang nenek, seorang kakek tua. Lalu suatu saat Rasulullah ketika berjalan di keramaian kota Madinah, berjalan di keramaian pasar, ditemukan oleh Rasulullah seorang laki-laki Yahudi dalam keadaan buta, renta, dan dia meminta-minta dan tidak ada orang yang peduli dengannya. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mendatangi laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu setiap hari kalau menjumpai orang, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu tukang sihir, jangan kalian mempercayainya. Maka Nabi Muhammad saat itu, Pak, mendatangi laki-laki tua dan laki-laki buta ini dan disuapinya dengan penuh kasih sayang. Sambil disuapinya, laki-laki itu terus mengatakan dan meracau, jangan percaya dengan laki-laki yang bernama Muhammad, dia tukang sihir, dia orang gila. Padahal yang menyuapi itu siapa, Pak? Siapa yang menyuapinya? Siapa, Pak? Nabi. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Kita kasih racun tikus mungkin tuh orang, ya Pak ya? Mungkin kita suapi, kita jejerin, kita kasih cabai. Loh, udah kita kasih makan, udah kita suapin,
ngomongnya masih menjahat kepada Nabi. Laki-laki itu tidak tahu kalau yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pak. Lalu akhirnya Rasulullah pun wafat, dan sampai detik itu pun itu laki-laki Yahudi tidak tahu siapa gerangan yang setiap hari menyuapinya dan setiap hari menjumpainya, memberikannya sesuap nasi di tiap pagi hari. Lalu ketika Rasulullah wafat, maka khilafah digantikan kepemimpinan umat Islam. Tampuk kepemimpinan umat Islam digantikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu apa yang dilakukan? Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada putrinya, wahai Aisyah. Bapak-bapak tahu siapa itu Aisyah? Istri Rasulullah, dan dia adalah ayahnya adalah Abu Bakar Siddiq. Ayahnya yang bertanya kepada putrinya yang saat itu sudah menjanda dan Rasulullah sudah wafat, wahai Nak, tolong kabari ayahnya apa yang selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah, dan ayahmu belum melanjutkannya dan belum mengikutinya sampai detik dan sekarang ini. Apa jawaban Aisyah bapak-bapak? Wahai ayah, setiap pagi Rasulullah punya kebiasaan menjumpai seorang laki-laki tua di pasar sana, seorang Yahudi yang buta, dan Rasulullah setiap pagi rutin menyuapinya dengan bubur. Kata Abu Bakar Siddiq, nah, mulai sekarang dan mulai esok ayah akan menggantikan Rasulullah, dan ayah akan terus menyuapi laki-laki tua tersebut. Lalu Abu Bakar betul membawa makanan dan menyuapi laki-laki tua ini. Muhammad orang gila, masih terus kan? Laki-laki tua ini masih terus merancang Muhammad orang gila, Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir. Lalu Abu Bakar datang menghampirinya dan menyuapinya. Lalu laki-laki ini menggeleng, aku tidak mau. Siapa kamu? Aku ingin disuapi oleh laki-laki yang kemarin. Dia penuh kasih sayang, penuh perhatian, tidak seperti kamu kasar. Coba Pak, bayangkan. Apa kata sahabat Abu Bakar Siddiq? Wahai fulan, memang Anda tidak tahu orang yang kemarin menyuapimu adalah Rasulullah, dan sekarang beliau sudah wafat. Laki-laki ini kaget dan terbelalak. Ternyata dia tidak tahu selama ini yang menyuapinya adalah baginda Rasulullah. Sekalipun beliau menyuapinya, laki-laki ini terus mengejeknya dan menghinanya, namun Rasulullah tidak pernah peduli dengannya. Akhirnya laki-laki Yahudi ini menangis, dan akhirnya dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba, ini sunnah Rasulullah. Lalu kita lihat lagi sahabat yang lain. Siapakah dia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Umar bin Khattab mengatakan kepada pembantunya, sini kamu. Coba lihat, kamu saksikan ada seorang laki-laki masuk ke rumah seorang nenek tua itu. Nenek tua itu seorang yang hidup sebatang kara. Namun aku lihat ada seorang laki-laki yang membawa makanan dan menyuapinya. Kamu lihat siapa itu? Pemuda tersebut lalu mengintai, dan ternyata dia mengatakan, ternyata dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Umar, aku telah didahului oleh Abu Bakar Siddiq. Padahal Umar juga pengen apa Pak? Pengen menyayangi dan pengen menyuapi dan pengen melayani kebutuhan sang nenek tua. Lalu setelah makan dibersihkan, inilah kata para ulama, inilah akhlakun nubuwah. Inilah akhlak para nabi, akhlak para pemimpin umat Islam. Makanya para ulama berkomentar ketika membaca sirah nabawiyah semacam ini, kewajiban seorang pemimpin adalah harus menyantuni para
menyantuni, bahkan mengikuti akhlak dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, sekalipun Rasulullah sudah jabatannya seperti presiden, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jalan ke pasar, melihat bagaimana orang-orang berdagang, apakah curang, melihat apa yang dialami oleh rakyatnya. Beliau lihat ada nenek tua, beliau lihat ada kakek tua, lalu disuapi. Ini kata para ulama akhlakul nubuwah, akhlak para nabi dan rasul yang Allah bebankan kepada pengganti-pengganti para rasul dan nabi, pemimpin-pemimpin. Mereka punya kewajiban untuk menyantuni dan untuk menyayangi para fakir miskin, para janda-janda tua, dan para kakek-kakek yang sudah tua renta, yang tidak mendapatkan kasih sayang dari siapapun. Lalu bagaimana dengan pemimpin kita? Bagaimana dengan pemimpin kita? Camat, lurah, gubernur, bupati, presiden, itu harus meniru akhlakun nubuwah, akhlakun nabi dan sunnatun nabi. Kalau mereka ingin disandingkan pada hari kiamat bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita lihat lagi bagaimana kisah-kisah para sahabat Nabi lainnya, dan bagaimana kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW, dan bagaimana komitmen mereka dalam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bahwa sunnah Rasulullah bukan semata sholat, sunnah Rasulullah bukan semata puasa, dan sunnah Rasulullah bukan semata hanya beribadah qiyamul lail, tapi sunnah Rasulullah adalah bagaimana Rasulullah mencintai para du'afa, para fakir miskin. Dan ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah, dan siapa yang menghidupkannya di zaman kita semacam ini dan sekarang ini, kelak dia akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul, bersama orang-orang soleh, siddiqin dan syuhada dan soleh. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita lihat lagi contoh yang berikutnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu, Pak? Umar bin Khattab termasuk sahabat Nabi yang selalu menyertai Rasulullah SAW, sehingga selalu dikisahkan bapak-bapak, di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan di mana ada Rasulullah, di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan di mana ada Rasulullah, di situ ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan di mana ada Rasulullah, di situ ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah empat sahabat Nabi yang kemana Rasulullah pergi mereka nempel. Di samping ada sahabat-sahabat Nabi lainnya, Abdullah bin Mas'ud, ini termasuk sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah. Abu Darda, tapi yang sangat utamanya dekat ini adalah empat sahabat Nabi: Abu Bakar, Umar, siapa lagi, Pak? Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kisahnya, Pak? Kita lihat bagaimana kisah yang telah diabadikan dan ditulis oleh para ahli sejarah, mencatat tentang kehidupan dan biografi Rasulullah dan para sahabat. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk di dalam rumahnya. Lalu pintu pun terketuk dan terdengar olehnya suatu suara yang berada di luar pintu rumah Rasulullah SAW mengucapkan, "Assalamu alayka ya Rasulullah."
Salam sejahtera atasmu wahai baginda Rasulullah. Man fil kharij, kata Rasulullah. Siapa di luar? Ana. Man? Ana Abu Bakr Siddiq. Siapa di luar? Rasulullah bertanya. Suara di luar mengatakan, saya. Siapa? Saya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ulama akhirnya menyimpulkan tidak boleh kita kalau bertamu hanya mengatakan siapa? Saya. Cuma mengatakan saya, tidak boleh. Siapa? Saya. Enggak boleh ngomong saya tapi lanjutkan. Siapa? Saya Ali Fikri. Siapa? Saya Surahman. Nah ini. Paham Pak? Ini bertamu begitu. Enggak boleh kita siapa di luar saya. Ya saya siapa? Nah tadi Abu Bakar mengatakan siapa di luar? Anak Abu Bakrin. Saya Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun masuk. Sementara Rasulullah sambil duduk, pahanya, lututnya agak tersingkap. Lututnya agak terbuka dan tersingkap. Lalu datang lagi yang kedua. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera atasmu wahai baginda Rasulullah. Man fil kharij, kata Rasulullah. Siapa di luar? Ana. Man? Ana Umar bin Khattab. Saya Umar bin Khattab. Oh Pak, Umar masih. Oh, Umar pun duduk dan masih pula lutut Rasulullah tersingkap dan terlihat. Dan kedua sahabat ini melihat putihnya lutut Rasulullah SAW. Datanglah ketiga. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera atasmu wahai baginda Rasulullah. Man fil kharij, kata Rasulullah. Siapa di luar? Anak Utsman bin Affan. Saya Utsman bin Affan. Saat itu Rasulullah SAW memperbaiki posisi duduknya dan lututnya yang terlihat ditutupi dengan kainnya. Paham Pak? Paham sampai sini Pak? Insyaallah. Lalu kisah pun akhirnya diceritakan oleh Aisyah. Bukan Aisyah. Ya, Aisyah. Istri Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Betul Aisyah. Ya Rasulullah, kata Aisyah, mengapa ketika Abu Bakar Siddiq engkau duduk dalam posisi lututmu tersingkap tapi engkau biarkan, demikian pula Umar bin Khattab datang, engkau biarkan lututmu tersingkap. Tapi pas datangnya Utsman bin Affan, kenapa engkau memperbaiki posisi dudukmu, tutupi lututmu? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, ya bintas Siddiq, wahai putrinya Abu Bakar Siddiq, tidakkah engkau tahu mengapa engkau ini tidak malu? Mengapa aku ini tidak merasa malu kepada para malaikat yang malu kepada Utsman bin Affan? Coba lihat. Jadi para malaikat ini malu kepada Utsman bin Affan, karenanya Rasulullah juga malu kepada Utsman bin Affan. Aku malu kepada makhluk di mana para malaikat juga makhluk kepadanya. Siapakah dia? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pak, apa makna dan apa pengertian malu di sini? Apa makna malu di sini? Rasulullah bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak boleh ada dan tidak boleh datang kecuali dengan kebaikan. Kita malu kalau sholat selalu terlambat. Kita malu kalau infaknya paling kecil padahal duitnya banyak. Kita malu kalau terlambat ke masjid padahal badannya sehat. Itu makna malu. Itu makna malu. Jadi Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang malunya sangat tinggi. Tidak ada pintu-pintu kebaikan kecuali Utsman bin Affan melakukan kebaikan di dalamnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kepada kisah Umar al-Faruq. Apa kisahnya bapak-bapak?
huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa yartahilu min daril fana ila daril baqa. Wa ahabbu ma ladayhi an yudfana bi jiwan al-habib al-karim al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi bagaimana ada seorang yang sangat ingin dekat, sangat mencintai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Yaitu Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab hendak hijrah, pindah dari alam dunia kepada alam baka, menjelang beliau sakaratul maut, menjelang nyawanya terangkat, ruhnya terangkat dari kerongkongannya, maka satu permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan ini dikisahkan oleh Imam siapa Pak? Oleh Imam Bukhari dari Amr bin Maimun, bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan tatkala beliau ingin meninggal dunia. Pak, tahu bagaimana kisah meninggalnya Umar bin Khattab, Pak? Belum. Ini panjang lagi nih. Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu saat di kegelapan subuh beliau ingin keluar untuk sholat berjamaah, dan itu memang rutinitas beliau. Dan itulah rutinitas para sahabat Nabi. Dan itulah rutinitas Rasulullah SAW, keluar di kegelapan subuh dari rumahnya menuju masjid. Namun tatkala beliau keluar dari rumahnya menuju masjid, ternyata beliau sudah diintai oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu', berasal dari Persia, Iran. Ternyata Umar bin Khattab ini sudah lama diincar untuk dibunuh karena kebenciannya yang mendarah daging. Abu Lu'lu', seorang Persia, seorang Majusi, seorang penyembah api, berasal dari Iran. Dan akhirnya Pak, kuburan Abu Lu'lu' sekarang ada di Iran dan ditulis Asy-Syahid, orang yang mati syahid. Ini Pak, ini gilanya orang Syiah. Pembunuh Umar bin Khattab, kuburannya ditulis Asy-Syahid Abu Lu'lu'. Ini orang Persia, ini orang Majusi. Lalu lihat Pak, saat Umar bin Khattab sholat bersama para sahabat Nabi, beliau di depan jadi imam, ternyata beliau membawa kelewang dengan bermata tajam, dan kelewang ini memiliki banyak mata. Sholat saat itu masih gelap, masjid masih remang-remang, tidak seterang karena ada lampu sekarang. Maka mata pisau ini diputar sehingga mengena banyak sahabat Nabi, dan diantaranya mengenai Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab tersungkur ketika hendak Allahu Akbar mengangkat jadi imam, maka beliau terkena sabetan mata pisau tersebut, dan akhirnya orang pun mengetahui siapa penebar dan siapa pelaku kejahatan tersebut. Ditangkaplah Abu Lu'lu'. Lalu Umar bin Khattab dibopong, dan saat itu beliau mulai, karena darah yang keluar sangat banyak, gitu Pak. Maka disinilah saat-saat menjelang meninggal dunia, beliau mengatakan, ya Abdullah bin Umar, intaliq ila Aisyah ummul mukminin, faqul yaqra alayka Umar as-salam wa la taqul amirul mukminin fa inni lastu al-yawm lil mukminin amira. Wa qala yasta'dhinu Umar bin Khattab ayyudfan ma'a sahibihi. Maka Umar bin Khattab memanggil putranya Abdullah. Ini Umar bin Khattab Pak, sudah hampir meninggal dunia. Dipanggillah putranya Abdullah, kamu kesini nak, kamu pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW, dan katakan kepadanya, Umar bin Khattab menyampaikan salam atasmu ibu Aisyah radhiyallahu anha, dan jangan engkau katakan dari Amirul Mukminin, engkau katakan dari Umar, sebab sekarang aku bukan lagi menjabat sebagai Amirul Mukminin. Coba Pak lihat,
cakepnya bahasa Umar bin Qul wa la taqul amirul mu'minin fa inni lastu al-yawma lil mu'minina amir. Katakan Umar yang mengatakan salam untukmu, dan jangan kau ucapkan aku ini amirul mu'minin, sebab aku sekarang sudah bukan lagi menjabat sebagai amirul mu'minin, aku sudah hampir meninggal dunia. Dan katakan wahai putraku bahwa Umar bin Khattab minta izin agar diperbolehkan kelak dikubur di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, lihat kecintaan siapa? Umar bin untuk selalu dekat berada di samping baginda Rasulullah, sekalipun Rasulullah sudah wafat, maka beliau ikut dan ingin dekat. Kenapa? Di sampingnya ini Rasulullah, ini Abu Bakar, ini Umar. Tuh, itu kuburannya Pak. Pak, pernah lagi mendengar kisah Umar bin Khattab yang lainnya? Mungkin jawabannya belum juga ya. Lain kesempatan. Hah? Di lain kesempatan. Oh udah, ya, di lain kesempatan. Iya. Nanti kita sambung lagi Pak. Mudah-mudahan sampai tahun depan. Oh iya betul. Ya Allah. Fasallama wasta'dzana thumma dakhala 'alayha fawajadaha qa'idatan tabki faqala yaqra 'alayka Umar bin Khattab as-salam wa yasta'dzin an yudfan ma'a sahibihi faqalat kuntu uridu li nafsi wa la uthirannahu bihi al-yawm 'ala nafsi falamma aqbala qila hadha Abdullah bin Umar qad ja'a qala irfa'uni fa asnadahu rajul ilayhi faqala ma ladayka qala alladhi tuhibbu ya amirul mu'minin adinat qala alhamdulillah ma kana min shay' ahamma ilayya min dhalik fa idan ana qadaytu fahmiluni thumma sallama faqala yasta'dhinuka Umar bin al-Khattab fa in adanat li fadkhuluni fa adkhiluni wa in raddatni rudduni ila maqabiril muslimin. Ya Allah. Coba. Lalu datanglah putra beliau masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dan minta izin. Lalu ditemuinya Aisyah sedang duduk menangis. Ya Allah. Aisyah lagi ngapain Pak? Duduk menangis. Kenapa? Sedih akan wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, Assalamualaikum wahai ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Umar menyampaikan salam atasmu dan minta izin agar beliau diizinkan, dibolehkan untuk dikubur di samping dua temannya, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kuntu uridu li nafsi wa la uqirannahu bil yawm ala nafsi. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Sungguh sebetulnya aku pengen, karena memang nggak ada tempat lagi Pak, itu kan kamar Aisyah. Jadi kamar Aisyah, kuburan Rasulullah itu. Makanya nggak muat lagi. Ketiga pengen buat Aisyah kalau dia meninggal, ternyata yang minta malah Umar bin Khattab. Kata Aisyah, kuntu uridu li nafsi, sebetulnya saya juga pengen dikubur di samping Rasul suami saya. Wala uthirannahu bihil yawm ala nafsi, dan sungguh pada hari ini tidak ada keinginan yang kuat kecuali aku yang pengen mendapatkan tempat agar sama-sama dikubur di samping baginda Rasulullah dan ayahku. Tapi akhirnya Aisyah pun mengurungkan niatnya, dan dia akhirnya pun dengan berat hati mengizinkan sahabat Umar bin Khattab, dan beliau membiarkan tempatnya dan bagiannya diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tsumma akhbara qila, lalu datanglah
tolong angkatlah aku. Angkat aku ini, karena dia sudah tidak punya kekuatan untuk berdiri, beliau sedang tidur. Angkatlah aku. Fa'asnadahu rajul ilaihi faqala ma ladaika? Qala alladhi tuhibbu ya amiral mu'minin. Maka seorang laki-laki mengangkat Umar bin Khattab dan beliau mengatakan, apa hasilnya wahai anakku Abdullah? Abdullah, kata putranya, alladzi tuhibbu ya amiral mu'minin adinat. Alhamdulillah, Aisyah radhiyallahu anha telah mengizinkan engkau untuk dikubur di samping baginda Rasulullah. Akhirnya apa jawaban Umar? Alhamdulillah. Maka min syai'in aham ilayya min dzalik. Apa jawaban Umar bin Khattab? Tidak ada yang terpenting saat ini bagiku yang sudah hampir meninggal dunia kecuali keinginan tersebut, yaitu ingin senantiasa berada di samping baginda Rasulullah SAW. Fa'idan ana qadaitu fahmiluni. Jika aku telah meninggal, nah, lihat kata Umar, jika nyawaku sudah tiada, gotonglah aku, lalu ucapkanlah salam. Faqad yasta'dzinuka Umar bin Khattab, dan ucapkan kepada Aisyah bahwa Umar bin Khattab minta izin untuk dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Fa in adinat li fa adkhiluni. Kalau dia mengizinkanku, masukkanlah aku. Tapi kalau ternyata dia menolakku, maka kembalikanlah aku ke kuburan kaum muslimin, biar aku dikubur bersama mereka. Akhirnya Umar bin Khattab pun dikubur bersama baginda Rasulullah dan Abu Bakar. Demikianlah kisah tentang para sahabat Nabi yang sangat cinta, ingin dekat dengan baginda Rasulullah. Masih tersisa bagi kita, Pak, jika kita betul-betul orang yang mencintai Rasulullah dan ingin digabungkan dalam surganya, dekatlah kita dengan Rasulullah. Dalam hal ini dekat dengan sunnahnya dan ajarannya, membelanya. Nanti kalau ada aksi Islam jilid 4, keluar lagi, Pak. Tapi kelihatan tidak ada jilid 4. Demikianlah, semoga bermanfaat. Adhanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa la ilaha illallah. Assalamualaikum.